Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Malaiki pasal keempat. Jikalau kita membaca perjanjian lama, ini ada yang terakhir, dan kita dengan sisi perjanjian baru ini kita memulai satu penglihatan yang baru. Karyanya Tuhan belum akhir. Firman-Nya Tuhan kepada bangsa Israel seperti di Malaiki sepertinya sudah akhir. Tetapi Tuhan terus berbicara. Kenapa Tuhan berhenti perkataannya? Karena bangsa Israel terus tidak mau mendengar. Sampai di kitab Malaiki lebih jelas. Manusia tanpa disadari akan berbalik atau menolak apa yang Tuhan katakan. Tuhan berbicara satu kata, hati nurani kita akan menolak sampai bagaimana akhirnya tidak mendengar. Yaitu melindungi sendiri. Akhirnya firman Tuhan jatuh dan tidak didengar. Kemarin di Malaiki pasal ketiga, manusia bagaimana datang merebut makanan berkatnya dari Tuhan. Jadi ada kenapa datang untuk melebut, ya. Mereka tidak berbicara keluar, itu bukan hal yang terpenting. Ini semuanya kebanyakan di dalam hati kita. Kamu berkata saya tidak memberi persembahan, dan engkau berkata saya merebut. Kapan kami melakukannya? Ada yang berbicara keluar, ada yang satu yang kita maksudnya tuh di dalam hati kita tidak bicara keluar, seperti satu kelereng yang putar sini putar sana. Pasal ketiga ayat 13, dan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Sebenarnya apa yang dibicarakan dia tidak tahu, tidak sadar. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita berdebat kepada Tuhan. Kalian tahukah kalau kita ini begini? Kadang kita juga tidak tahu. Tapi Tuhan tahukah? Kenapa Tuhan mengurang perkataan ini? Membicarakan apa yang sudah kita katakan. Jangan merasa kita tidak pernah mengatakannya. Kadang kita suami istri juga begini. Dan seperti istri saya berkata, dia sudah berbicara pada saya, dan saya berdebat dengannya. Dan sesudah berdebat, ya sudah tidak ada pemasa ini. Dan apakah dia ada berbicara dengan saya? Kenapa saya merasa dia tidak berbicara ini? Di saya menolak perkataannya, tidak suka, maksudnya saya tidak mendengar. Jadi di dalam perdebatan ini saya tuh merasa saya paling benar, ya. Dan mungkin ada sedikit ini saya ingat kita ada berdebat, ya. Dan saya merasa itu saya yang merasa dikalahkannya. Apa yang itu yang dikatakan pada saya? Dan mungkin semuanya sudah saya lupakan. Yang saya ingat, saya berdebat kepadanya, menolak semua perkataannya yang tidak saya suka, dan apa yang saya tolak perkataannya, dan saya lupa. Dan sekarang saya siap untuk mendengar, saya tidak menerima perkataannya.
Kita permasalahan suami istri kita sebenarnya semua itu banyak begini. Kenapa permulaan untuk menyelesaikan permasalahan ini ada permasalahan ini? Belajar untuk mendengar, belajar untuk menerima perasaan sesama kita, memahami arti dari makna perkataan itu. Sama perkataan yang kita menolak. Jadi saya tidak bisa menerima sesama, yaitu kita mempunyai satu perlindungan untuk melindungi diri sendiri. Jadi tembok ini tidak tergoyahkan untuk melindungi kita sendiri. Di belakang tembok ini maksudnya kita membangun tembok untuk melindungi kita. Dan apa yang terjadi kita kita tidak memahami. Yang kita tahu ada tembok yang kita bangun untuk melindungi kita itu sangat kokoh. Jadi tidak mendengar apa lawan bicara kita yang berbicara kepada kita. Jadi Tuhan mengurang kembali melalui Malaki apa yang bangsa Israel pernah katakan. Mereka tidak memahami dan mereka tidak menerima. Jadi mereka hanya tahu, mereka tidak ada komunikasi yang baik. Dan telinga mereka sangat kuat dan hati mereka juga sangat kuat. Dan mereka mendengar sepertinya tidak mendengar. Jikalau kamu ada Tuhan, kamu apakah akan terus berbicara? Dia tidak mau mendengar, dia hanya siap untuk menolak, tidak mendengar. Dan dia tahu kamu datang untuk siap menolak saya. Istri saya sangat hebat. Permulaan itu melakukan satu dan istri saya memberi penjelasan kepada saya memberitahu kamu, saya bukan menyerang kamu letakkan perlindungan ini, jangan, saya ingin makna saya untuk berbicara kepada kamu. Dan kapan Tuhan berbicara dengan baik, satu kata pun tidak. Jadi kita kadang mendengar itu satu perkataan yang menghukum kita atau jadi Tuhan sebenarnya ingin kita berubah. Jika kita terus tetap pada diri kita dan Tuhan tidak ada lagi perkataan. Itu saya masih ingat waktu saya membawa bimbingan renungan pagi, dan bagaimana Roh Kudus berbicara dengan kita sangatlah gampang. Saya akan mendengar. Di saat perkataan pertama kamu tidak mendengar, perkataan pertama kamu sudah berbalik menolak apakah perkataan kedua dan ketiga, apakah maknanya? Tuhan tidak pernah semua rancangan Tuhan diberitahukan kepada kita. Engkau berjalan rangka pertama, Tuhan mereka mau ada jawaban reaksi, dan Tuhan akan berbicara perkataan dua. Dan jikalau langkah yang kedua akan bisa dan juga ada perkataan yang ketiga, Tuhan membimbing hati kita. Jika semua ini kita ingat kembali, yaitu seperti Malaki, sepertinya banyak panjang membicarakan firman ini pagi ini, yang Malaki yang ke pasal keempat. Di saat itu firman Tuhan kepada bangsa Israel juga sama, yaitu satu dan satu. Kamu mendengar dan saya terus berbicara. Jika kamu tidak mau mendengar, maka sudah tidak lagi mau berbicara, tidak ada perkataannya. Tuhan dengan 400 tahun supaya bangsa Israel introspeksi diri dan berbalik. Apa yang sudah Tuhan bicarakan kepada kita? Banyak hal. Ada satu hal yang dengan membutuhkan banyak waktu supaya kita memahami. Kenapa tidak Tuhan langsung menghakimi? Tuhan menghakimi orang itu tidak ada, bisa Tuhan katakan itu tentang orang yang tidak memuliakan Tuhan, orang yang melakukan
penistaan atau berzina, dan juga menekan fakir miskin dan janda miskin, anak yatim. Jikalau berbicara kepada orang di saat itu, apakah mereka ada dasinya? Dan itu tidak membayar upah orang. Saya kapan pernah menghutang upah orang? Pada suatu hari engkau akan tahu. Kenapa mesti nunggu suatu hari? Dari satu waktu yang menentukan, tidak apa-apa. Dan kamu bagaimana? Akan dengan percaya untuk melakukannya. Kejahatan pertama itu kejahatan kecil, akhirnya kejahatan yang besar. Melakukan satu kejahatan ini yang paling besar, kita tidak bisa berbalik. Di saat hari penghakiman Tuhan, tidak bisa untuk dikatakan lagi. Memberikan waktu menyatakan, ya saya orang yang jahat, dan hatinya itu sombong, dan saya merasa Tuhan tidak melihat kejahatan saya, maksudnya ya, dan saya terus melakukan kejahatan ini. Jadi sebenarnya dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu akan bertambah parah ya, dan Roh Kudus akan memberitahukan kita jika kita menolak ya Roh Kudus. Percuma contoh kita melihat itu satu film-film buruk ya, porno gitu, Roh Kudus memberitahukan pada kita sepertinya tidak ada apa-apa, dan terus melihat seperti tidak ada apa-apa waktu yang sudah ini. Dan sampai kamu benar-benar tidak bisa diubah lagi ya. Dan kamu terus melihat Roh Kudus sudah memberitahu ke kita kalau kita sampai begini dengan hati kita keras ya, kita tidak bisa lagi diubah ya. Jadi kita melihat ini di sini. Itu kita melihat pasal yang keempat. Kita melihat Tuhan sudah memberitahukan beberapa kali. Suatu hari ada pertama itu 2 kali waktu itu semua akan terbang seperti perapian datang. Ayat ketiga, yaitu dikatakan kamu akan menginjak orang fasik dengan pada waktu yang hari yang kusiapkan, yaitu waktunya Tuhan bisa sampai. Saya akan mengutus Nabi Ilya, dia akan datang. Kita ada satu ya waktu yang akan datang, jadi belum datang. Saya bisa terus melakukannya. Saya pengen bagaimana dan saya bagaimana. Saya sudah melakukan lebih dulu, lebih tidak baik, dan saya tidak apa-apa. Tuhan apa yang sudah katakan itu waktunya itu tidak akan datang. Mungkin dalam seumur hidup saya itu tidak datang. Dan bisa terus melakukan, maksudnya ini contoh itu melakukan kejahatannya. Tetapi Tuhan mengundur waktu. Sebenarnya Tuhan tidak mengundur, tapi dia tahu waktu ini kapan terjadi, tapi tidak di depan mata kita terjadi. Bukannya Tuhan tidak menentukan, bukannya permasalahan ini akan terjadi. Orang yang melakukan kejahatan akan bertambah jahat. Tidak bisa. Orang yang memuji Tuhan menunggu waktunya. Mungkin dia akan tergoyahkan, tapi Tuhan akan menghimbaunya dan kamu akan terus menunggu. Ini inti dari Malaki pasal keempat. Dan waktu yang ditentukan, atau hari itu, kita setiap mengikuti dalam keadaan ini, dan kita juga sama. Kita melihat hari-hari ini bagaimana terjadi. Apakah kita orang jahat? Apakah kita orang yang memudahkan Tuhan? Jadi waktu ini akan memisahkan kita dengan jelas. Apakah kita bertambah memudahkan Tuhan?
Apakah kita tetap mentaati semua perintahnya Musa, Tauratnya Musa? Apakah hati kita ditambah keras? Kita memohon Tuhan di dalam kita, waktu kita menunggu, kita berbaring, kita ambil satu waktu yang ini ada temanya hari ini, yaitu waktu yang tinggal dimuliakan. Waktu itu akan datang. Tuhan tidak berkata dengan just kapan, tapi Tuhan untuk mengintrospeksi hati kita. Kita merasa segala hal tidak bisa terjadi. Orang yang memuliakan Tuhan, kita menaruh kehidupan kita di waktunya Tuhan. Inilah waktu itu percobaan kita. Dan Tuhan, walaupun Tuhan tidak berbicara kepada kita waktunya itu kapan, kamu akan terus menunggu, kamu akan waspada. Jika kamu tidak peduli, kamu akan tambah jatuh. Kamu merasa, apakah Tuhan hebat? Emang begini. Dan sudah memberitahukan kamu semua hal ini akan terjadi. Saya tidak akan memberitahukan kamu kapan terjadi. Dan pasti akan terjadi. Dan di bawah ini ada 3 inti ya. Dan orang jahat itu akan dibakar melalui api. Orang jahat ini, orang yang melakukan kejahatan ini, yang jahat ini. Kita kembali ke pasal yang ketiga. Kita melihat ke pasal 3 dan ke pasal 4. Pasal keempat adalah yang akhir ya. Sebenarnya pasal 4 ini, pasal 1, 2, dan 3 sudah dibicarakan. Itu bagian tema, yaitu menjelaskan kembali. Kenapa menjelaskan kembali? Kamu melihat itu kegunaannya apa? Yaitu penentuan yang ditentukan, dijelaskan dengan jelas penentuannya. Supaya kita tahu pasal 1 dan 2 dan 3 ini yang sudah dikatakan ini, semua perkataan ini hari ini melalui berapa inti itu dibicarakan kembali. Ini orang jahat ini dan orang fasik ini sudah dikasihkan pasal 3 ayat 15. Dan sini mereka, Tuhan tidak menghukum orang seperti ini. Orang yang melakukan kejahatan ini menjadi belenggu bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Itu biarpun mereka mencobain Tuhan dan mereka luput dari kejahatannya, mereka pada hari pagi ini, siang itu mereka melakukan kejahatan ini. Dan jadi mereka merasa tidak ada Tuhan. Tapi mereka melakukan kejahatan ini, tetapi bencana tidak langsung kena mereka ya, bencana. Dan mereka tuh merasa tuh ada berkat, dan juga apa yang mereka kerjakan, kejahatan yang mereka kerjakan, maksudnya itu sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan orang fasik pun juga diberkati. Dan kadang kita berpikir, Tuhan kenapa engkau tidak turun tangan dan tidak menyerah, maksudnya memukul orang jahat ini, orang fasik ini. Dan keadilan ini di mana? Dan orang yang banyak mengikuti dia kejahatannya, orang ini ada berkat. Dan melihat mereka, orang fasik itu ini kaya, dan lihat mereka merebut tanah mereka dan membuat rumah pada tinggi harganya. Dan kita mengikuti apa mereka, kita melihat bahkan diberkat dalam hari mereka ini. Tapi tunggu, waktu itu belum datang, dan seperti hari-hari yang berapi dan seperti apian yang dibakar, orang yang jahat ini pasti akan musnahkan.
dan kita menunggu waktunya, dan kita melihat apa yang akan Tuhan kerjakan atau apa yang dipakai. Dan semua pun juga tidak satu pun mereka akan sampai di semesta alam, telapak kaki, dan semuanya pun diangkat dari pada sampai ke akarnya. Dan semua ini seperti api itu mereka dibakar. Semua ini akan menjadi debu berterbangan. Dan seperti maksudnya di dalam Galatia 20 ya itu satu peperangan Hiroshima di Jepang itu di dalam tempat ini, di bawah bumi ini, dan semua ini dengan suhu yang tinggi dibakar. Kita generasi 2000 ini belum pernah melihat pecahan, maksudnya satu bom atom yang besar ini. Waktu berlalu, pemasaran yang dulu dan yang dulu kita lihat dengan jelas mengalami peperangan yang pertama, peperangan dunia yang kedua. Dan sini juga kita melihat itu di dalam ini kita melihat prajurit yang sekarang ini bagaimana menyerang orang yang memberontak. Kita tahu dunia ini bisa masuk di dalam api perapian ini waktu Tuhan bertambah lama, dan kita melihat semua permasalahan ini lebih jelas. Yang pertama, jangan kita melihat orang jahat itu mereka orang jahat ini tidak bisa berbalik, dan kejahatan mereka akan bertambah jelas dan tambah kelihatan. Tetapi penghakiman Tuhan pasti akan datang, dan kita setiap orang yang memuliakan Tuhan apakah akan bertambah takut? Kita di bawah perapian, dan kita tidak ada waktu ini. Dunia kiamat ini ada kiamat dunia ini. Dan kita membaca buku Roh Kudus yang nubuat itu, saya lebih memahami. Dan Tuhan akan melindungi orang yang memuliakan Tuhan. Itu ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku akan mendapatkan kesembuhan, yaitu ayat 2 dan ketiga. Ini waktu yang Tuhan tentukan. Tapi terhadap orang ini yang memuliakan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, ini orang yang dengan keadilan akan keluar ada di dunia ini. Satu tempat ini banyak pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam itu terangnya Tuhan, ada penyembuhan. Kamu akan menginjak-injak, dan kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi orang yang menunggu Tuhan itu akan terakhir akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan mendapatkan semua kesembuhan, dan mereka akan maju keluar untuk menginjak-injak orang fasik. Dan orang fasik itu seperti mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, dan juga dibakar oleh api, nyala api perapian, dan mereka menjadi debu. Dan orang yang memuliakan Tuhan, dan mereka bisa berjingkrak-jingkrak, dan mereka diinjak-injak, ini ada debu-debu ini. Ya, ini menjadi abu debu ini, dan Tuhan tahu bagaimana melindungi rakyatnya. Kita sedangkan orang jahat itu menunggu waktu itu, tapi kita tahu terhadap kita itu waktu yang menyenangkan.
ayat pasal ketiga yang Tuhan berkata, ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahaya. Kau akan menyebut, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam, yaitu seperti lembu itu berjingkrak-jingkrak dan tidak bisa dikendalikan dan sangat sukacita. Ini Tuhan terhadap orang yang memuliakan itu dan perlindungan ini. Tapi orang yang memuliakan Tuhan itu bagaimana? Pasal ketiga ayat 16 dikatakan, yaitu beginilah bibir satu orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan kita senang untuk membicarakan permasalahan Tuhan dan senang dengan Taurat. Bisa kita berbicara dengan begini. Jangan merasa hanya kita di sini berbicara, dan Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan tahu mana orang yang memuliakannya. Dan kita dalam kejahatan ini, kita dalam merasa tidak adil, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tuhan tidak seperti pemasa itu semua ditahu di dalam pengadilan, semua itu satu-satu dihakimi. Tuhan tidak, supaya Tuhan maka satu contoh, domba dan kambing akan dipisahkan. Tidak usah dengan begini kita menghakimi kamu dengan jalur yang mana. Dan dengan cara ini kamu akan tahu di dalam percobaan di hari-hari kita dan perilaku dan suara hati kita, semua diperlihatkan, dinyatakan. Tidak bisa kita berkata-kata, dan semua orang akan melihat, dan kamu sendiri juga melihat. Jadi di saat waktu itu datang di dalam penghakiman, dan di saat mengangkat tangan, engkau dan saya tahu kita di jalur yang mana. Apakah kita membicarakan tentang Tauratnya Tuhan? Apakah kita membicarakan tentang karyanya Tuhan? Kehidupan kita adakah kesaksian ini? Dan mereka di antara orang kita bicarakan bagaimana Tuhan melakukan suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menyatakan yang ketiga, yang kemudian yang terakhir. Dan Tuhan berkata, saya akan mengutus Nabi Elia di waktu ini. Kamu akan ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Herab untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Di pasal ketiga Tuhan katakan ada orang akan datang. Pasal ketiga ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dia akan datang untuk mempersiapkan semuanya. Sebelum raja ini datang, dia akan mengutus utusannya. Dan utusannya sudah datang belum? Di orang yang menunggu waktu ini. Sampai di pasal keempat di sini Tuhan dan jelas berbicara kepada mereka. Yaitu saya mengutus itu menyediakan datang, yaitu Elia. Saya akan mengutusnya dia di tengah-tengahmu. Di saat engkau melihat Elia, engkau tahu datangnya hari itu. Itu dah waktunya zamannya Yesus. Di saat Elia datang itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka tuh sangat tergentar. Berdasar. Kenapa banyak orang datang ke Sungai Yordan dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis? Di saat di tengah malam Yohanes berseru-seru dan Tuhan diam selama 400 tahun di tengah-tengah ini. Nabi berseru-seru dan banyak orang pegang pada panggilan ini dan mereka menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Dan sebenarnya itu kerajaan mereka akan cepat datang. Dan di sini di pasal ketiga ayat 1 ada orang yang dua. Dan sebenarnya kamu mendapat ini akan masuk di dalam baiknya. Dengan mendarat Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baiknya. Bukan waktu yang sekarang ini.
Tuhan pasti akan datang. Dan sekali lagi dia akan duduk di dalam tatanya. Dia akan disekat tinggi. Yang apa yang kamu memuliakan pasti akan datang. Dia cepat akan datang. Dan Elia datang untuk melakukan apa? Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Dan bumi ada dalam kutuk. Kalian tahu kak? Dan hati suami istri ya sudah berbalik. Itu punggung berhadap punggung waktu menikah. Muka berhadapan muka. Banyak orang dan pernikahannya sangat dalam kesulitan. Di sini mereka juga ada berbicara. Dan bukan hanya waktu itu bangsa Israel begitu. Dan imam dan orang Lewi. Dan juga meninggalkan istri yang mereka nikahi. Dan demi untuk keuntungan sendiri, dia menikahi bangsa asing, perempuan bangsa asing, dan menyembah berharap bangsa asing. Dan mereka hancur dalam ini. Dan mereka dalam pernikahan ini anak-anak yang tumbuh. Dan banyak ibu yang berkata, saya pasti mau merebut kembali anak-anak saya, anak laki-laki saya dan ibu saya. Jikalau anak yang tidak ada, pertumbuhannya tidak ada ayah dan ibu, tidak ada status. Dan bapak berkata, saya mau merebut kembali anak saya yang laki-laki dan anak yang tidak ada masa pertumbuhan, tidak ada ibu, dia bagaimana? Dan tidak bisa berbicara, tidak ada berbicara. Sebenarnya bapak dan ibu kekurangan berkomunikasi. Dan anak yang dalam hidup tanpa orang atau tidak ada ayah atau ibu ya, maksudnya single parentnya. Jadi misalnya kehidupan ini, aku mengharapkan orang tuanya, kalian ingat apakah bumi ini dalam kutuk? Dan generasi mereka tuh akan bagaimana dalam pernikahan kita laki dan perempuan. Dan mereka tuh hidup sendiri. Maksudnya kehidupan mereka, pertumbuhan mereka sangat sulit. Dan kalian melihat generasi mereka itu bagaimana. Dan Tuhan berkata, saya tahu saya akan mengutus Elia supaya hati bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada bapak. Yang pertama, mulai bagaimana suami istri pernikahan mereka tuh dikembalikan, diperbarui. Sampai di dalam pernikahan ini mereka menghargai, ada kasih. Dan kita bisa menghilangkan kutuk dari bumi ini. Dan ini yang firman Tuhan yang terakhir. Dan kembali pertama kita berbalik kepada Tuhan dan kembali pada Tuhan. Dan seperti pasal ketiga dikatakan, anak yang benar, orang yang melayani Tuhan. Dan itu kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dia, dan sama seperti mengampuni anak-anak saya. Dari sini hati kita kembali kepada Tuhan. Hati suami istri itu kembali. Jadi dua generasi ini bisa bersatu dan dipermuliakan. Kita memohon Tuhan memuliakan firman-Nya, kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kita bersama bagi berdiri. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Tuhan, hati kami mengandalkan-Mu, hati kami berbalik kepadamu, kembali kepada-Mu. Haleluya. Tuhan, kami memuliakan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, membuka hati kami untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
只靠你，我照亮你的就去跑。也许地上飘花的季节，Tuhan, kami berterima kasih memuliakan-Mu. Kami kami itu tertuju padamu. Takkan memuliakan namamu. Engkau Tuhan, Engkau menjadi Raja berkuasa. Kami berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, kami terima kasih memuliakan ya Tuhan. Kami hari ini satu pengharapan ini, kami suatu hari ini Kau akan datang. Kamu telah berkata pada kami itu Tuhan itu waktu ini akan pasti akan datang. Tuhan, kami berterima kasih memuliakan-Mu. Kamu Tuhan adil, Tuhan nyata, dan Kamu di tengah-tengah kami. Sudah penuh dengan sukacita. Kami memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami memuliakan-Mu. Pada pagi waktu kehadiran-Mu akan datang, akan menyinari bumi ini, menyinari terang ini. Tuhan saudara, waktu ya Tuhan akan datang, pasti akan datang dan sudah datang di depan kita, di dalam kehidupan kita. Apakah kita melakukan kejahatan dan juga merampas milik orang? Di dalam kira-kira dia ini terang Tuhan menerangi kita setiap orang, menyinari kehidupan kita sendiri, menghilangkan semua kejahatan ini dan juga kejahatan kita dinyatakan. Sekiranya di hadapan Tuhan kita bertobat. Saya ini menghimbau saudara-saudara semua, kalian boleh duduk atau berlutut di hadapan Tuhan. Di saat Tuhan menyinari engkau yang berkat di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kamu dan bertobat. Di saat terang Tuhan hadir di dalammu, semua ini di akhir zaman akan dibakar untuk semuanya. Jangan menunggu sampai hari itu. Kita datang di hadapan Tuhan, kita introspeksi di sendiri. Apakah dalam kehidupan kita kita melakukan kejahatan? Adakah di hadapan Tuhan kita tidak melakukan keadilan? Kita di hadapan Tuhan banyak hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita dikeluarkan dalam kehidupan kita. Dan pertama kita
menghadapi Tuhan. Kita sekali lagi di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita, setiap yang mengalir yang sudah kita berlalu, mungkin dosa-dosa ini sudah kita lupa. Kita di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita. Juga di sini kita masih di dalam dosa ini, di dalam kehidupan kita hari kita, dengan handphone kita internet, dan juga pergi ke menjelajahi internet yang tidak baik. Kita banyak berkata-kata dengan murid kita, dan juga dengan perkataan yang tidak baik dan perkataan yang tidak Tuhan berkenan. Ini dia kita juga. Kadang-kadang kita dengan bibir kita mengutuk orang yang samping kita, yang kita kasih. Kadang kita berantem, kita berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Mohon Tuhan ampuni kita sangat lemah. Tuhan adil. Enggak akan Terang akan menyinari kami. Tuhan kami supaya kami orang yang benar-benar yang memudahkan. Kita tidak mau melakukan kejahatan, dan kita berubah, kita jalan kebenaran di dalam keadilan. Tuhan bantu kami. Tuhan terang kami, menyinari kami di dalam kehidupan kami ini. Terang semua kauter ini kami tidak lagi di dalam diri kami ini. Tuhan bantu kami. Kami memohon padamu. Memohon padamu. Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Kami hari ini banyak ketidakbaikan kami yang dulu ini. Kami mau jalan ke dalam keadilan ini. Tuhan terang ini, Tuhan menyinari dalam kami. Dan pengharapan di terang ini, bukan terang yang ketakutan ini. Tuhan bantu kami. Ampuni semua dosa saya marah sama suami saya dan berdebat sama suami saya mengeluarkan pul ini, mengutuknya. Tuhan terangmu menyinari kami. Tuhan, masa kami melihat kami sangat tidak tahu dan merasa kita sangat baik dan merasa tidak ada masalah, dan merasa kita sudah melakukan banyak hal yang baik dan sudah banyak melakukan. Di saat kita diberitahukan, kita merasa tuh sangat dibelenggu. Saya merasa itu permasalahan ini pada permasalahan orang lain. Tuhan, Engkau ampuni kami, ampuni anakmu. Kami kadang itu sama masuk di dalam ketidakpercayaan diri dan merasa minder. Dan Tuhan, di dalam terang-Mu, Tuhan, kami melihat banyak kita di dalam tidak tahu kebutaan ini. Kami tidak tahu setiap hari firman-Mu bagaimana tiap hari menyinari kami. Kami merasa ini berbicara kepada orang lain, bukan berbicara kepada saya. Dan Tuhan, kita di dalam kebutaan ini, kami di kesombongan kami ini, Tuhan terang hari ini lebih dalam lagi, menyinari kami lebih dalam lagi. Sebenarnya terhadap semua kesombongan kami ini, Tuhan kasih-Mu lebih dalam lagi, membantu kami ya, supaya kami berbalik, supaya kami anak-Mu bisa berbalik di dalam-Mu ya Tuhan. Kami bertobat, Tuhan Engkau bantu. Tuhan, mohon ampuni kami. Dan kami sebagai kesombongan masih masa waktu masih banyak. Kamu tidak mengikuti pengajaran kami, menghitung hari-hari kami. Tuhan, di saat kami menunggu,
kami menutupi kehidupan kami ini. Tuhan ampuni kami. Kami tidak tahu sehingga melakukan ini, tidak tahu bagi memuliakan-Mu. Engkau terus memberi kesempatan kepada kami. Hati-Mu betapa sakitnya, tapi kami Engkau terus menunggu. Kami juga banyak. Kami tidak ada hati yang memuliakan-Mu. Kami yang ingin Engkau menghukum orang jahat, tapi di kami ini tidak ada. Tuhan, mohon Engkau bantu. Biasa kami ada satu hal yang terjadi, kami akan mengeluh di hadapan-Mu. Kenapa Engkau tidak menjaga kami? Kenapa Engkau membuat hari ini terjadi? Tuhan, kami sebenarnya tidak, keadaan kita yang tidak baik, semua pengharapan kita hilang, tidak terjadi. Kita akan mengeluh pada Engkau, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi dalam diri saya? Dan saya mengasihi-Mu, saya mengikuti-Mu. Kenapa keluarga saya mengalami ini? Kenapa Engkau tidak menjaga kami? Tuhan, kami terus sekelompok orang yang jahat ini. Kami pertama tidak memuliakan, hati kami tidak memuliakan-Mu. Tuhan, manusia ada manusia, tapi kami setiap orang jahat ini begini. Menghadapi kehidupan kita tidak baik, dan kita mengeluh kepada Tuhan. Dan kita tidak merasa Tuhan tidak ada. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kami sekelompok orang tidak memuliakan-Mu. Orang ini, sebab masalah ini sudah baik ini Tuhan, kaya mendekatkan diri padamu, terima kasih. Tapi di saat permasalahan itu di dalam harapan kita ini terjadi, ini tidak bukan pengharapan kita hidup ini. Kita Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Dan Tuhan itu kehidupan saya begini. Kenapa memberikan orang tua yang begini pada saya? Kenapa pernikahan kami ini begini? Dan kita tidak mengintrospeksi diri kita sendiri. Kami ini tunjuk ini hanya menunjuk pada orang lain. Tuhan, ini adalah keadaan kami yang nyata. Tuhan, mohon saya ingin menjadi orang yang benar-benar memuliakan-Mu. Taruhlah di dalam hati kami ini. Jangan bukan kehendak hati kami, ini bukan pandangan yang kami lihat, tapi Tuhan, Engkau memberikan pernikahan ini pada kami ada manfaatnya. Engkau memberikan orang tua pagi ini adalah berkat untuk kami ini. Apakah yang tidak bisa kami makan? Kenapa kami itu menentukan dosa orang lain? Tapi Tuhan, dan mohon ampuni kami. Tapi Tuhan, saudara semua ini kita buka mulut kita berdoa. Bahwasanya itu sebenarnya kita ini setiap yang engkau tidak bisa menerima permasalahan ini, engkau berdoalah kepada Tuhan. Bukan pendamping kamu, orang tua kamu dan anak-anakmu, dan semua itu kuasa kamu dan otoritas kamu. Bersama pekerjaan kamu, keadaan kamu ini, semuanya ini sudah ada kehendaknya Tuhan yang baik di belakang ini, dan kita tidak pantas itu. Kita jangan mengeluh menghakimi dalam kehidupan ini. Setiap ada perancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan suami ini pada saya. Aduh, saya lebih berkasih. Dan saya begini, yang saya pasal keempat, tidak ada kasih orang tua ini dalam yang tidak hidup sendiri, dalam orang tua kita, dalam orang tuanya bercerai. Saya menserahkan semua mereka di dalam tangan-Mu, dan hubungan suami istri orang tuanya tidak baik, dan mereka tidak ada jalur, tidak ada status,
dan tidak bisa melakukannya. Kami banyak kekurangan kami. Kami sebagai kerera menerima apapun tidak baik. Kami tidak percaya diri, tidak ada dapat perlindungan dari ayah, tidak ada bantuan dari ibu. Dan kami menjadi orang yang begini. Tapi Tuhan, hari ini Engkau berbicara pada kami, orang yang memuliakan Engkau, pada ada satu adilan. Dari situ ini Tuhan, tapi seperti orang yang dalam pertumbuhan itu, mereka dalam kesakitan ini, dan mereka dalam pernikahan mengalami kesulitan di dalam masa pertumbuhanmu dengan hubungan orang tuamu sangat tidak baik, tidak mendapatkan bantuan Engkau. Saya memohon Engkau taruh tanganmu di dalam dadamu. Saya akan mendoakan kalian. Tuhan Maha datang untuk menyembuhkan kami. Kami mau memuliakan-Mu. Tuhan, kami bersedia menolak semua ini yang menjadi menirik pikiran Tuhan. Engkau memberikan pendamping kami di masa ini, dan dalam orang tua kami ada kehendak-Mu yang baik. Bantu kami supaya menerima masa lalu kami, menerima orang yang pernah menyakiti kami dan semua melakukan tidak baik. Tapi Tuhan, tapi mereka juga dibelenggu. Tapi Tuhan, kami setiap orang yang pernah yang menyakiti saya, yang ditinggalkan oleh orang tua, dibuang sama orang tuanya, setiap saudara-saudara ini saya serahkan di dalam tangan-Mu. Dan kami juga tidak tahu, kami dalam pertumbuhan kami tidak dapat menerima bantuan. Tapi Tuhan, kami memuliakan-Mu. Tuhan, di dalam pernikahan kami ini banyak kesulitan kami mohon bantu kami dengan pandangan mata-Mu. Mereka pendamping kami ini, mereka sudah melakukan satu kutuk ini, taruh di dalam kayu salib-Mu. Kami tidak mau mengejar dosa hukum ini. Engkau pasti akan membantu kami di dalam keadaan kami yang Engkau rencanakan. Tuhan, kami memuliakan-Mu, saudara-saudara semua. Saya menghimbau kalian bangkit berdiri di hadapan Tuhan, mengikuti Pastor Basir untuk berdoa. Dia sama orang tua dan ayahnya ada hubungan yang baik. Tuhan bantu kita ada hati yang memuliakan Tuhan, supaya kita berbalik. Saya mungkin berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau, kami saya Bapa ada hubungan yang baik. Karena kami sampai datang di Allah Bapa menjadi anaknya. Tapi dalam kehidupan kami sama orang tua kita, hubungan bisa diperbaiki. Tuhan bantu kami. Mohon ampuni kami dalam hubungan kami yang dahulu, yang kami lakukan yang tidak baik, membuat orang tua murka. Mohon Tuhan ampuni. Kami hari ini mau berbalik kepada orang tua kami dan perbaiki semua hubungan ini. Tuhan berkati hubungan ini. Bahkan hubungan ini kita lihat di hadapan kita tidak bisa diperbaiki, dan mungkin orang tua sudah meninggal. Tapi Tuhan di dalam-Mu, pasti saya hari ini di hadapan-Mu memohon kasih karunia-Mu. Dosa itu memeluk hubungan orang tua ini dengan hubungan anak-anak saya, dan sebagai dengan perbaikan ini Engkau berkati kami ada hubungan yang baik. Berkati dan bimbing kami setiap orang menjadi satu tubuh, ada hubungan yang baik. Terima kasih Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan, Engkau terang di akhir zaman ini. Engkau pasti ada hati Bapa berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada Bapa. Tuhan, kami memudahkanmu, hati kami terdahulu berbalik kepadamu. Saudara-saudara semua, saya mengundang kalian. Pertama, kalian berbalik ke belakang. Saya berdoa pada kalian, dan nanti juga aku berbalik kepada kayu salib. Dan kita menyatakan kita sebagai anak, kita berbalik kepada Allah Bapa kita. Tuhan, kami ada orang yang memberontak, orang yang di dalam kita banyak luka, banyak ketidakpercayaan diri, dan kita yang tidak baik. Kita dengan Tuhan karakternya tidak sama, tapi hari ini kami bersedia berbalik. Kami bersedia sama sejajar denganmu. Kami bersedia ada hati yang memuliakanmu. Saudara-saudara semua masa lalu kalian, kamu berdoa kepada Tuhan, semua diletakkan. Kita buka mulut kita ini, semua yang tidak bisa kamu taruh, itu semua kamu bicarakan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, berterima kasih. Kamu itu hati yang memuliakan kamu taruh di dalam kami. Tuhan, kami mau berbalik. Hati kami mau berbalik kepadamu. Sebab kita kadang berbalik kepada kayu salib. Hati kami telah memuliakanmu. Tuhan, hati kami telah berbalik kepadamu. Tuhan, terangmu, selain ada penyembuhan, saudara-saudara semua baru menghadapi permasalahan ini, semua apa yang kamu Tuhan sembuhkan ini, engkau berbuka mulut kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dalam kebutuhan dari kehidupan tubuh kamu, rohani kamu, perekonomian kamu, hubungan antar sesama, dan semua yang kamu yang disembuhkan oleh Tuhan. Berkata pada Tuhan, Tuhan, kami memuliakanmu. Tuhan, hati kami berbalik kepadamu. Tuhan, kami hubungan suami istri kami dengan perlu disembuhkan, dengan anak-anak kami, dan juga hubungan dengan orang tua kami perlu disembuhkan. Kami membutuhkan penyembuhan darimu Tuhan, dan perekonomian kami juga membutuhkan penyembuhan ini. Tuhan, bantu kami, bantu hal ini. Demi kekuatanmu hadir di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami memuliakan, berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih kalian angkat tangan kita menerima berkat. Dalam Tuhan Yesus, saya memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau hati yang memuliakan Tuhan. Berkata di hadapan kamu,
pagi, cerah, hujan, engkau memuliakan Tuhan, karena Tuhan di setiap sudut, setiap waktu menjagamu, melindungimu. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam setiap kamu berhubungan dengan sesama, semua baik. Pernikahanmu disembuhkan. Orang tuamu, anak, hubungan anak ini juga disembuhkan. Dan perekonomian disembuhkan. Sampai kalau dalam tubuh kamu, semua yang sakit, semua yang tidak, yang sakit juga disembuhkan. Amin. Dan hari akhir zaman ini, karena engkau memuliakan Tuhan, Tuhan pasti menyertaimu. Dan juga engkau memuliakan, jadi membelamu, menghukum orang jahat. Saya mendeklarasi semua tuh kehidupan rukun, dan kehidupanmu menjadi kehidupan pohon kehidupan, dan kehidupan kami menghidupkan generasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Berkati kalian semua. Renungan pagi kita sampai di sini.